Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang eksistensi dan kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Hazim Saputra Filia Reza, Eksa Priani, Salsia Bila Masri, Azima Ada, dan Fawas Naufal. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah. Eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah. Eksistensi atau keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Terkadang, eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah dipandang sebelah mata akibat bentuk kinerjanya yang tidak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Padahal, pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, potensi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini dapat membantu mengatasi kelemahan dan hambatan yang dihadapi oleh peserta didik, karena sejatinya bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Nah, oleh karena itu, pendidik berperan penting dalam pendidikan agar proses pembelajaran dapat berjalan maksimal dan optimal. Materi selanjutnya yaitu mengenai landasan yuridis formal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling. Selanjutnya, landasan yuridis informal meliputi landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan iptek, dan landasan globalisasi. Berdasarkan landasan yuridis formal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dengan tujuan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya meliputi kekuatan spiritual, self-regulated, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Materi yang selanjutnya yaitu komponen bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Layanan dasar bertujuan membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup. Atau dengan kata lain, membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan atau pendalaman mata pelajaran dan atau muatan kejuruan. Peminatan dan perencanaan individual secara umum bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Yang ketiga yaitu layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Layanan responsif bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi,
dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik atau konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Komponen program pendukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, landasan yuridis informal. Landasan yuridis informal ada 4. Yang pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan di mana dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Nah, untuk kepentingan bimbingan dan konseling, ada beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor, yaitu 1. Motif dan motivasi. 2. Pembawaan dan lingkungan. 3. Perkembangan individu. Yang keempat, belajar. Dan yang kelima, kepribadian. Nah, yang kedua, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan di mana dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahir, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Yang keempat yaitu landasan globalisasi. Landasan ini berhubungan dengan eksistensi guru BK untuk menjadikan anak didiknya sebagai anak didik yang berlandasan dan mengikuti globalisasi. Namun, landasan globalisasi ini juga dapat menghambat atau memantau siswa agar tidak terbawa akan arus globalisasi yang sifatnya dapat merusak peserta didiknya. Karena peserta didik yang masih duduk di kalangan sekolah dapat dengan mudah terpengaruh dengan perkembangan globalisasi.